Ini adalah salah satu tempat pembelajaran agrowisata Widodo Farms. Ini adalah rumah dari Pak Widodo. Tapi tahun 2 kali ini. Buah. Kunjungi tempat penangkaran tanaman di Salatiga. Sudah lama. Foto-foto tak ambilkan ya. Kirim ke kelompok ini foto di tempat ya. Nama tanaman bunga. Jangan kalah Romo ya. Tanaman bunga menggunakan pupuk organik JMS. Ya. Salah satu contoh bunga yang gunakan pupuk organik JSM. Ini adalah tempat pengomposan. Tempat pengomposan ini nantinya akan disirami JMS. Ini adalah contoh dari pupuk kompos yang sudah jadi, siap untuk digunakan, ditanami tanaman apa saja. Ini luar biasa. Pupuk kompos. Ini adalah contoh peternakan ayam. Makanannya dicampurkan dengan daun sukun yang sudah dihancurkan, memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Ini adalah contoh tanaman yang ditanam di kompos. Ini ada tanaman ketimun, ada tanaman terong, ada tanaman tomat, sayur, jagung, cabai keriting. Ini ada cabai juga. Ini adalah tempat-tempat yang dijadikan sebagai percontohan dengan menggunakan kompos. Ini adalah salah satu jenis tanaman terong yang menggunakan aplikasi pupuk buah yang terlalu cepat. Ini efeknya, masih kecil sudah berbuah. Ini adalah contoh yang memang sengaja dibuat agar siapa yang akan datang melihat boleh sungguh-sungguh melihat secara langsung pupuk buah yang diaplikasikan di tanaman yang usianya masih sangat muda, yang seharusnya masih berada di fase vegetatif, tapi sudah menggunakan pupuk buah, akhirnya masih kecil berbuah. Ini adalah contoh media tanam
menggunakan sekam padi. Dan disirami dengan JMS. Ini hasilnya. Luar biasa. Ini adalah contoh pembuatan pupuk POC. Di ember yang bagian atas ini dipenuhi dengan buah-buah, dan ini adalah hasilnya. Ini disirami dengan JSS. Ini Pak Wid. Balik dalamnya kamu. Ya. Ambil. Ini luar biasa, ini hasilnya yang langsung diaplikasikan di tanaman. Pak Wid, itu fungsinya apa ya yang lubang itu? Oh, ini ada saringannya di bawah. Coba lihat aja. Ini ada saringannya. Nanti saya buatkan video. Ada videonya. Yang ini lubang yang ini untuk Ini ini seperti saringan sepeda motor. Jadi di sini ini ada ini lubang-lubang ini. Nah, ini lubang-lubang ini supaya untuk sirkulasi suhu ini normal. Dan untuk pernapasannya mikroba yang ada di dalam, jadi dia seperti naik ke sana panasnya keluar dari sini, sehingga dia antara suhu di permukaan sampai di dalam sana itu sama. Ini sama ini nyambung dia. Ini sampai nyambung di bawah. Nah, gitu. Dari bawahnya tinggal di lubang-lubang. Nanti tak kasih video, saya punya video. Karena kita tidak lakukan apapun, tinggal sampah-sampah lalu disemprot sama ini JMS. Semprotkan setiap kali masukkan, kita kasih semprotan satu kali semprotan cukup. Tutup lagi, begitu seterusnya. Ini udah berbulan-bulan ini, hampir 1 tahun enggak pernah penuh, dia turun lagi, habis turun lagi, isi lagi, habis turun lagi. Bisa. Seperti itu. Lalu hasilnya air. Ini udah panen lebih dari 7 kali. 7 kali ini. Begitu. Sudah kurang lebih 7 ember. 7 ember. Gitu. Ya, ini karena lama enggak pernah tak tengok, ini ternyata kita buka penuh. Mesti diambil ini. Ya, ini mesti nanti diambil lalu dikesakan di jerigen, tinggal kita mau aplikasikan di mana. Tapi ini khusus untuk buah. Begitu. Untuk khusus buah. Ini 1 berbanding 50 ya. Ini banding 150. Jadi hemat sekali. Hemat. Dan sebenarnya kita tidak perlu gitu. Hasilnya bisa lihat di sana. Hasilnya ada di mana-mana ini. Ini bunga-bunga semacam begitu. Bunga-bunga. Kalau disemprot atau dikocor sama saja. Perbandingannya sama juga. Sama. Kocor sama semprot. Ya, gitu. Tinggal diletakkan di sana, lalu diisi, kemudian lalu ditutup. Nah, selesai. Gitu supaya ini tidak hilang, diletakkan di atasnya. Ini adalah JMS dikasih molase supaya dia hidup terus. Ya, supaya hidup. Nah, ini yang digunakan untuk disemprotkan di setiap sampah, setiap sampah, masukkan sampah disemprot ya. untuk jadi mengurai. Ada buah, kulit buah masukin dalam. Ini fungsinya mengurai ya juga. Ya. Mengurai. Lalu ada cara yang lain, yang ini loh. Penuh kan? Ini yang untuk menyiram. Ini mikroba hidup ini, coba ini. Hidup. Berapa liter? Ya, berapa liter? Drum? Berapa liter? Ini kalau udah penuh saya masukkan di tempat jerigen. Tak pakai. Tidak pernah beli pupuk kan? Berlimpah pupuk saya untuk sekian ribu tanaman. Ini pupuk untuk fase generatif ya? Iya, karena ini dari ini. Dari ini bawahnya ini. Tanaman apapun makan ini. Ya. Pokoknya yang untuk bunga, buah, dah. Ini adalah cara lain. Ditambah. Nah ini mikrobanya ada hidup sekali ini. Ini ada kayak hifa-hifa panjang. Ya, nah isinya ini apa? juga untuk pupuk buah ya? Ya ini pupuk buah. Isinya ya setiap kali kita makan nanas, misalkan kemarin makan nanas ya, ini dimasukkan. Jadi ini dimasukkan. Kulit nanas. Lalu airnya apa? Air leri, cucian beras. Ditambahkan. Jadi saya ngambil, saya campur,
Lalu itu, ini buihnya masih ini hidup mikroba, ini tandakan hidup. Nah ini, gitu. Jadi tidak perlu lagi kita membuat GMS lagi, ya toh. Nah itu tinggal ditambahkan. Nah ini biangnya ada di sini. Nah, ini apa ini? ini yang itu dari tadi, apa itu? Dari humus bambu. Tenggelamkan terus di sini. Jadi saya buat mikrobanya dia udah bersarang di dalam ini. Ini pakai kain bagor ini. Besar, tak buat besar karena ini dipakai terus menerus. Dan dia hidup keluar masuk semua mikrobanya. Saya tinggal nambahkan ini hidup mikrobanya. Gitu. Jadi buat sekali aja, terus asal ditambah bahan organik, ditambah air leri, kan dia ada karbohidratnya kan gitu. Itu aja terus. Lalu tidak pernah buat, tidak pernah. Ini tidak perlu ditaruh gula. Sekali tok yang pertama kan. Yang pertama kan. Ini tidak perlu kasih gula karena dia hidup terus. Ini selalu kasih air cucian beras. Air cucian beras itu sudah mengandung B1. Lalu ada karbonya gitu. Kalau ada karbo bisa diolah jadi gula. Cucian beras ya. Lalu tinggal ambil gitu. Nah ini saya baru akan membuat ini jamu untuk ayam. Ini jamu untuk ayam. Nah kita ke sana Romo. Ada kunir, ada temu, ya toh? Lalu ada jahe. Kemudian jahenya habis untuk dipakai. Jadi jahe, temu. Kunir ini sebagai antibakteri, antivirus. Maka pada waktu pandemi itu orang suruh minum banyak-banyak minum kunir, gitu. Temulawak. Ini kunir. Nah, kemudian temulawak ini untuk nafsu makan, nafsu makan. Kemudian jahe untuk menghangatkan badan, gitu. Jadi dia selalu anti masuk angin, anti kembung dan sebagainya. Gitu. Nah lalu bahan bakunya adalah kita membuatkan medianya kentang direbus, lalu kentangnya diambil, air rebusannya jangan dibuang, kita pakai karena di sana sudah ada juga media untuk hidup bakteri. Kemudian kentangnya dimasukkan ke dalam kaos kaki lalu diremas-remas. Sebelumnya pertama membuat saya tidak di sini, saya tempatnya aku di Waskom, begitu. Nah, remas-remas, kemudian sudah habis seperti kemarin buat JMS itu, ya toh. Cuma kalau pakai JMS kan kita pakai humus bambu, ini tidak. Lalu kita ambil sebagian airnya, ini saya blender, ini saya blender, seperti mbak jus itu. 3 jenis apa ini? 3 jenis itu, dipotong-potong kecil dulu supaya blendernya tidak rusak. Ini gitu. perbandingan satu-satu. Ini satu-satu, ya dah. Terus kemudian ini dengan airnya 1:10. Ini banding 10 sama ya, air. Jadi kalau ini total 1 kilo, ya toh, kunir, jahe, temu, gitu. Total 1 kilo, maka airnya 10 liter. Begitu. Jadi rebus airnya 10 liter. Udah dimasukkan saja, tunggu 2 minggu, selesai. Ini bisa berfungsi sebagai insektisida, bisa berfungsi sebagai pupuk, bisa sebagai suplemen, ya toh, vitamin dan sebagainya. Lalu bisa menjadi anti jamur, gitu. Nah, bisa juga sebagai suplemennya hewan. Kalau untuk suplemen itu perbandingannya saya menggunakan 1:100. 1:100. Jadi setiap 10 cc 1 liter air. Kalau untuk insektisida? Untuk itu tetap makan untuk minuman ternak ya, ini mau tak pakai untuk minuman ternak, ya toh. Untuk insektisida 1:50. 1:50. Ya. Dan disemprotkan di tanaman-tanaman. Disemprotkan bisa, dikocorkan bisa. Bisa dikocorkan gitu, juga. Ya. Karena dia tidak mematikan mikroba di tanah. Karena ini isinya juga mikroba. Gitu. Bentuknya seperti ini. Gitu. Baunya, aromanya ya bau jamu. Seperti bau itu. Ini kalau ini diminum boleh karena ini semua direbus dan steril. Kalau ini mau tak buat wine juga jadi. Kalau buat wine ini harus dikasih gula.
Dikasih gula. Nah, supaya ada rasa manisnya. Enak wine-nya, bisa dicoba. Cuman kalau yang kasih wine kita perlu kasih ragi untuk wine. Dicampurkan situ. Dicampurkan sini. Gitu. Bisa dicoba nanti mau wine. Gitu. Nanti Jadi minumnya hanya sedikit saja. Mungkin kita hanya menggunakan ya paling 10 cc lah, campur dengan air diminum. Gitu. Ya. Tapi biasanya kalau udah jadi wine, mereka nggak mau campur air, nikmat. Gitu. Seperti itu. Nah itu pelajaran hari ini. JMS juga boleh dimasukkan di kolam, Di sini. kolam ikan, dan dia tidak mati. Kolamnya malah sehat, kolamnya jadi sehat, ikannya sehat. Gitu. Karena yang saya pakai di sini adalah air irigasi. Ada banyak sekali bahan-bahan minyak, sabun, dan sebagainya, oli mungkin masuk ke sana, tidak tahu kotoran apapun masuk ke situ. Nah, lalu saya harus teratur ngasih JMS. Ini untuk diminum kalau ini. Ini proses pembuatannya. Ini wine itu tadi apa belimbing bulu. Kalau dia bilang belimbing tunjuk katanya. Ya, Kalau ini pisang, ya tahu? Sama aroma kalau ini mau encer, kalau mau kental perbandingannya 1:2. Jadi kalau banyak belimbing segini, airnya 2 kali. 2 kali. Gitu. Nah, kemudian airnya direbus, dikasih gula. Gitu. Nah, banyaknya gula bergantung kepada bahan. Kalau sudah pakai pisangnya itu manis, gulanya jangan banyak-banyak. Gitu, cukup setengah kilo. Tetapi kalau ini asam kalau tidak ada rasa manisnya sama sekali, gulanya dibanyakin dikit. Tapi ternyata gulanya tidak pernah bisa hilang, malah meningkat Roma, semakin lama semakin meningkat. Roma kan kemarin merasa lebih manis. Ya, itu saya heran. Jadi mungkin pembuatan ini gulanya sudah tak kurangi banyak. Apa karena ternyata dia menghasilkan gula karbonya ini gede banget, dia berubah menjadi gula terus. Satu-satunya untuk kalau terlalu manis, untuk mengurangi rasa manisnya disimpan terus. Nanti gulanya akan menurun, alkoholnya naik. Bikin mabuk tapi Roma. Ini proses pembuatannya pertama air rebus, dikasih gula. Ya, nah banyak volume air 2 kali lipat dari volume bahan, begitu ya, Ya. Terus didiamkan, dituang langsung di tempat yang mau dipakai, ya toh? Misalkan kita mau pakai di sini tuang. Pisangnya sudah diletakkan sini masih di luar. Nah, sebagian dimasukkan. Supaya kita steril, tidak tercampurkan gitu, atau dimasukkan dulu, nanti kalau airnya sudah mulai agak dingin, ada hangat-hangat air suam-suam kuku itu, kita tuang lagi ke tempat, lalu pisangnya bisa hanya dipotong-potong. Kalau dipotong-potong harus dimasukin, tapi kalau mau di jus berarti ngejusnya harus pakai air ini gitu. Nah, mikrobanya yang sasetan itu dimasukkan ke dalam, lalu dikocok-kocok. Ngocok-ngocoknya cukup digini-gini. Begitu aja, tidak boleh dibuka, ya, supaya dia tidak tercemar oleh bakteri, begitu, seperti itu. Yang untuk ragi wine dimasukkan di dalam ya, kocok-kocok. Tapi baiknya ragi wine kalau saya mengetahui ragi itu masih baik atau tidak, air gula saya letakkan di mangkok, raginya tak masukkan di dalam mangkok tadi, saya aduk. Kalau dia tidak berbuih, raginya sudah expired. Kalau dia berbuih, raginya masih bagus, aktif, baru kita masukkan ke dalam. Itu ngeceknya. Kadang kita nggak tahu expired atau tidak, kualitas raginya baik atau tidak, gitu.